Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khairan basiron. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi ba'asahu bil haq basiron wa nadhiron wa da'iya ilal haq bi itsnihi wa sirajan muniron. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wassobihi wasalim tasliman kasiron amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dijadikan penerang pada bulan bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Rabb selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izinnya dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkanlah sholawat dan salam baginya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulai yaitu acara inti ya ibu-ibu ya, yaitu dengan kuliah umum, yaitu bertepatan dengan 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi, yaitu dengan merujuk tema meniti jalan para ahlul Quran. Yang kami hormati pembina Rumah Quran Bunda Aisyah Al-Muharramah Al-Habibah Ustazah Umi Yusdiana. Yang kami muliakan seluruh ustazah Rumah Quran Bunda Aisyah. Dan yang terakhir adalah yang kami cintai, para tholibah yang saat ini sudah hadir di Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama. Izinkan kami untuk mengingatkan tata tertib selama acara berlangsung. Mari kita sama-sama meluruskan niat, mengharapkan ridho Allah Ta'ala, fokus terhadap jalannya acara sampai acara penutup. Dan kehadiran tholibah pada hari ini tercatat sebagai presensi, daftar hadir di setiap masing-masing kelas. Sebelumnya kami akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan, tilawah yang akan dilantunkan oleh Ibu Yurmarni Latif, sambutan PJ Unit Kemang Pratama, acara inti yaitu tausiah dengan Umi Yusdiana. Insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kuotanya hanya 3 orang. Yang terakhir adalah penutup. Baiklah, masuk acara yang pertama, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Yumarni Latif. Beliau adalah tholibah dari kelas Tadrib Prahtasin. Kepada Ibu Yumarni saya persilakan. Apabila ada tholibah yang ingin menyimak surat yang akan dilantunkan oleh Ibu Yumarni, silakan membuka mushafnya, yaitu surat Al-Fatir ayat 29 sampai 32. Al-Fatir adalah surat ke-35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjun
وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marni Latif, semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari PJ Unit Kemang Pratama yang akan disampaikan oleh Ustazah Yumna Farahia. Kepada Ustazah Yumna Farahia yang saya cintai, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali di sini ya ibu-ibu sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati dan kami sayangi Umi Yusdiana selaku pembina Rumah Quran Bunda Aisyah. Yang kami hormati Ustazah Mahda selaku penanggung jawab KBM. Yang kami hormati Ibu Dewi selaku perwakilan DKM Masjid Baitul Jihad. Yang kami hormati para tamu undangan dan yang kami hormati serta kami sayangi Ustazah RKBA Unit Kemang Pratama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang kami hormati serta sayangi ummahat sekalian, semoga senantiasa Allah rahmatkan keberkahan untuk kita semua. Ummahat yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini mewakili para ustazah, ya. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada Umi Yusdiana yang telah bersedia hadir mengunjungi kita semua pada hari ini. Tentunya pertemuan ini pastinya membawa berkah bagi kita semua.
dan kita akan mendapatkan ilmu di dalamnya. Semoga senantiasa Umi diberikan kesehatan sehingga bisa terus memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Juga saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada ummahat sekalian yang telah hadir pada hari ini ya, walaupun bermacet-macet ria ya, Masya Allah, tapi alhamdulillah bisa hadir tepat waktu sebelum acara dimulai. Dan mungkin bagi para thalibah yang belum hadir, mudah-mudahan dimudahkan dalam perjalanannya sehingga bisa segera hadir dalam acara pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju jalan surga. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan pada perkumpulan kali ini menjadi manfaat juga kepada ummahat sekalian ya, bertemu kembali dengan teman-teman yang lama, menyapa kembali ustazah-ustazah yang sebelumnya kita sudah berpisah ya, maksudnya berbeda kelas seperti itu, sekarang bisa bertemu kembali, kita menjalin ukhuwah kembali. Oleh karena itu, semoga kehadiran kita di sini menjadi jalan untuk meningkatkan keimanan, mempererat ukhuwah, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ibu Ida dan Ibu Vivi yang telah memfasilitasi kita tempat untuk bernaung di bawah Al-Quran. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikannya. Amin. Sedikit pesan saya kepada umat semua, insya Allah kita akan menempuh UAS ya. Semoga tetap semangat untuk menempuh UASnya, ujian akhir semester pada periode ini. Dan insya Allah apa yang sudah kita tempuh sejauh ini pastinya tidak akan ada yang terasa sia-sia. Apabila jika apa yang kita jalani saat ini diniatkan dengan ibadah, maka akan bernilai pahala. Apabila jika kita tambah dengan rasa ikhlas, maka buah yang kita petik juga akan terasa sangat manis. Dalam kesempatan ini kita juga akan mendengarkan tausiah dan motivasi dari Ustazah Umi Yusdiana. Mudah-mudahan nanti menjadi bekal semangat kita ya untuk menghadapi ujian akhir semester atau untuk hari-hari ke depannya. Demikian sambutan singkat dari saya. Saya juga mewakili para ustadzah memohon maaf jika kami masih terdapat banyak kekurangan. Kemudian saya akhiri dengan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Semangat menyambut UASnya ya ummahat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustazah Yumna Farahiyah. Sesaat lagi akan kita dengarkan yaitu tausiah dari Umi Yusdiana, yaitu bertemakan meniti jalan para ahlul Quran. Sebelumnya saya mengharapkan kepada para thalibah untuk mendengarkan dengan seksama dan tertib. Kepada Ustazah Umi Yusdiana saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala bibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, kami sayangi para pengurus Masjid Baitul Jihad yang sudah lama tidak saya kunjungi. Mudah-mudahan nanti bisa lagi ya saya hadir di sini. Jazakumullah khair atas fasilitasnya, juga kepada DKM Masjid Baitul Jihad sudah memberikan kemudahan kepada kami Rumah Quran Bunda Aisyah untuk menyelenggarakan acara kuliah umum ini. Jazakumullah khairan kepada para ustazah yang sekaligus menjadi panitia dan thalibah yang terlibat menjadi panitia atas terselenggaranya acara ini.
kepada para thalibah Rumah Quran Bunda Aisyah yang berkenan hadir, walaupun Kemang sedang tidak baik-baik saja. Alhamdulillah bisa berada di sini walaupun mungkin belum semuanya hadir ya. Thalibahnya ada berapa ya Ustazah Yumna di Kemang Pratama? Ustazah Yumna, berapa semua thalibah? Kurang lebih 140-an. 140 ini belum semua hadir ya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang begitu besar kepada kita semuanya. Kita diberi kesempatan untuk punya akses kepada majelis ilmu adalah hidayah yang indah bagi kita. Teman-teman, apakah semua orang muslim punya akses ke majelis ilmu? Tidak ya? Apakah semua orang punya akses untuk belajar Al-Quran? Tidak semua ya teman-teman. Jadi ketika kita diberi akses untuk bisa belajar ilmu, juga belajar Al-Quran, kira-kira harus disyukuri nggak ya teman-teman semua? Seandainya semua manusia mengetahui apa yang akan terjadi sesudah kita meninggalkan dunia ini, seandainya semua manusia tahu apa yang akan terjadi di padang mahsyar nanti, majelis ini nggak akan kosong. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis Al-Quran tidak akan kosong. Orang akan berlomba-lomba. Tetapi hidayah itu Allah bagikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, yang Allah pilih tentunya. Sehingga tidak banyak orang yang menyadari apa yang harus dikerjakannya di dunia ini karena harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Itu tidak semua orang diberikan hidayah untuk sampai ke sana. Alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala ketukkan hati kita, dimasukkan hidayah kepada kita untuk melangkah dengan pasti menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, adalah karunia yang besar yang harus kita syukuri. Karena Allah mengajarkan kita untuk membacakan suratul Fatihah yang di dalamnya ada doa yang selalu kita ulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita mengenal sifat Allah yang Allah paparkan di dalam Al-Quran, kita pasti akan mendapatkan poin mengapa Allah memerintahkan kita mengulang-ulang suratul Fatihah yang di dalamnya ada doa ihdinas siratal mustaqim. Islam itu sebetulnya mengajarkan pola kepada kita. Makanya ayat yang pertama turun tuh Iqra, agar kita tuh membaca tuh bukan membaca huruf-huruf Al-Quran saja, tapi membaca semua sunatullah yang Allah hamparkan di depan mata kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran di dalam sholat kita yang pasti berulang dalam satu hari, lebih dari 17 kali kita membacanya, itu di dalamnya ada makna yang terkandung bahwa kita harus berhajat besar dengan hidayah Allah. Bahkan kita terus-menerus membutuhkan hidayah Allah sampai kita memastikan kaki kita berada di surga. Apakah di padang mahsyar itu kita tidak butuh hidayah? Sangat butuh. Bahkan sesudah kita mendapatkan hidayah Islam, ternyata kita masih banyak lagi membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita menuju majelis ilmu, adalah tanda bahwa Allah mencintai kita, menyayangi kita. Maka mari kita syukuri. Semoga majelis ini menjadi majelis yang penuh dengan keberkahan. Insya Allah kami rencanakan ya, kami akan paling tidak ya untuk saya mengunjungi teman-teman tuh dalam 1 tahun 1 kali lah ya. Jadi kita sekarang digilir kuliah perdananya 1 tahun 1 kali. Untuk kuliah umum seperti ini 1 tahun 1 kali, agar sampai ya pesan-pesan, niat-niat
Saya membangun rumah Quran itu untuk apa? Itu sampai ke teman-teman semuanya, sehingga kita bisa bergandengan tangan, berjalan bersama, beriringan. Bagaimana kita membumikan Al-Quran, kita merasa bahwa kita seperjuangan dalam dakwah Al-Quran. Jadi segala lelah, segala kesulitan, cuman gak naik aja mah gak bikin hati kita gundah gulana. Karena tentu saja ya, di dalam mendakwakan Al-Quran itu ada perkara-perkara yang akan Allah ujikan kepada kita. Siap nggak teman-teman untuk berjuang bersama-sama untuk membumikan Al-Quran ya? Semoga Allah membimbing kita semuanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tentu saja sholawat dan salam tak lupa kita panjat, kita persembahkan kepada kekasih kita, Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, kekasih yang paling kita rindukan. Kalau kita merasa punya kekasih, maka kekasih yang sangat kita rindukan seharusnya adalah Rasulullah SAW. Karena ketika Umar bin Khattab menyatakan di hadapan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun kecuali diriku. Kata Rasulullah, belum sempurna imanmu sampai kamu mencintai aku lebih dari segalanya, bahkan melebihi cintamu kepada dirimu. Itu berarti menjadi PR kita dalam perjalanan hidup kita. Sebelum nanti kita berjumpa dengan Nabi kita, pastikan bahwa kita mengenal beliau, kita mencintainya, dan kita layak ditunggu oleh beliau di telaga Haud. Ketika beliau menjelang akhir kehidupannya, beliau menyampaikan kepada para sahabat, aku akan mendahului kalian, karena turunnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu ya, Abu Bakar, Ibnu Abbas itu memahami bahwa ini adalah tanda-tanda selesainya tugas beliau, tanda-tanda kewafatan beliau itu akan segera tiba. Maka kata Rasulullah, aku mendahului kalian, tapi aku menunggu kalian di telaga Haud. Jadi sebelum kita akan dilepaskan di padang mahsyar dengan segala kesulitan-kesulitan yang dialami oleh manusia di padang mahsyar, yang lamanya bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Perjalanan padang mahsyar itu lama, ibu-ibu. Rasulullah SAW akan membekali kita dengan seteguk air minum dari telaga Haud yang diciduk dan diberikan oleh beliau kepada kita jika kita mencintainya dan komitmen untuk mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh beliau. Aku tunggu kalian di telaga Haud, dan hanya mereka yang komitmen dengan sunnah Nabi yang akan mendapatkan minuman itu. Karena mereka yang mengaku-ngaku pengikut Nabi tetapi tidak berkomitmen, tidak mengenalnya, tidak memperjuangkan sunnahnya, itu akan dihalau oleh para malaikat, tidak mendapatkan minuman. Maka berusahalah terus kita mengenali beliau, sosok beliau yang begitu agung, sunnah yang telah beliau tinggalkan begitu luas, sangat memudahkan hidup kita di dunia ini. Apa yang telah beliau ajarkan kepada kita itu bukan kesulitan-kesulitan, bukan keribetan, tapi beliau memberikan contoh-contoh kemudahan-kemudahan ketika kita mendapatkan amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menjanjikan kepada panitia untuk menyampaikan materi. Saya menjanjikan tema meniti jalan para ahlul Quran, agar kita tahu posisi kita di hadapan Al-Quran itu seperti apa. Ketika kita meyakini, mengakui Al-Quran sesuatu yang sakral, itu kita harus sikapi dengan benar. Jangan kita mengakui Al-Quran adalah kitabullah, Al-Quran itu sesuatu yang sakral, tapi kita memposisikan diri kita di hadapan Al-Quran itu salah.
Di lisan saja kita mengatakan Al-Quran sesuatu yang sakral, Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu mukjizat, Al-Quran itu sangat agung. Kan gak cukup cuman disuhun-suhun di atas kepala ketika kita menganggap Al-Quran itu mulia. Tapi kita harus pas, tepat memposisikan diri kita di hadapan Al-Quran itu seperti apa. Karakter Al-Quran itu seperti apa. Sehingga ketika kita ingin bersahabat dengan Al-Quran itu kita tahu langkah-langkahnya. Al-Quran mukjizat yang bahkan oleh Allah ditantang kepada Ahlul Quraisy, yang mana orang-orang Quraisy itu adalah orang yang sangat piawai ya dalam bersyair. Allah menantang mereka untuk membuat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Jika kamu tidak mampu, Quraisy ini tidak mampu, datangkan sekutu-sekutumu untuk membuat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Ternyata mereka tidak mampu. Para tokoh-tokoh Quraisy itu tidak mau beriman kepada Al-Quran bukan karena mereka tidak menyadari dan tidak mengetahui Al-Quran itu sesuatu yang indah, suatu mukjizat, bukan. Mereka menolak dakwah Rasulullah SAW karena berkaitan dengan kepentingan mereka, kepentingan ekonomi. Di mana-mana penolakan terhadap kebenaran itu selalu berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Coba lihat di dalam Al-Quran. Para penentang Nabi selalunya oligarki. Selalunya mereka yang jumlahnya tidak banyak, tokoh-tokohnya. Kalau bisa menyebutkan siapa yang terdepan melawan Rasulullah SAW itu enggak banyak. Enggak semua Quraisy. Terutama yang paling santer menolak. Jadi bukan karena Al-Quran tidak indah, bukan karena mereka tidak mengerti makna-maknanya, bukan mereka menolak pribadi Rasulullah SAW. Kan di usia 35 tahun, 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, mereka sepakat mengakui, Rodina, kami ridho kepadamu. Ketika peristiwa renovasi Ka'bah itu ternyata yang muncul dari pintu ya. Kemudian yang menjadi hakim siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad, ternyata sosok Rasulullah SAW. Mereka serempak mengatakan Robina, kami ridho kalau engkau yang menjadi hakim. Bahkan di saat Rasulullah dimusuhi, ketika Rasulullah SAW dimusuhi oleh mereka, ditolak dakwahnya, tetap saja mereka menitipkan barang-barangnya kepada Nabi. Dulu kan gak ada bank. Bahkan kan ketika Rasulullah mau hijrah kan memerintahkan Ali hijrah belakangan, karena Rasulullah harus mengembalikan uang, mengembalikan titipan-titipan kepada orang Quraisy. Coba ditentang dakwahnya, didustakan perkataannya, ya, dipersekusi orangnya, tapi tetap dititipin barang, dititipin uang, diakui kejujurannya. Jadi sebetulnya kan kepentingan mereka yang terancam. Jadi Al-Quran itu diakui oleh mereka bahwa kan pernah Utbah bin Robi'ah itu ketika gagah mau mendatangi Rasulullah, ya Muhammad, apa sih sebetulnya yang kau mau dengan dakwahmu? Ya, apakah kamu mau wanita? Kami akan pilihkanlah wanita tercantik di Quraisy ini. Apa kamu mau harta? Kami akan mengumpulkan harta, dan kita tahu hartanya orang Quraisy itu Khalid bin Walid saja ya memiliki emas itu di gudang, naruh emas itu bukan di tempat kecil. Jika dikumpulkan itu Rasulullah akan menjadi kaya raya sekali. Jika engkau mau kekuasaan, aku akan angkat engkau jadi pemimpin. Rasulullah membacakan ayat ya kepada Utbah bin Robi'ah. Setelah gagah begitu, setelah mendengar ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, lunglai pulang ke Darunadwah. Kata teman-temannya di Darunadwah, loh kenapa kamu jadi lemes begitu? Karena kekuatan Al-Quran menggedor
menggedor-gedor jiwa Utbah bin Rabi'ah yang mengerti kalau ini sesuatu yang dahsyat. Kenapa kita tidak memperlakukan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang agung? Karena keterbatasan kita memahami ayat-ayatnya. Kita juga sangat sedikit teman-teman yang belajar sirah dengan benar-benar fokus mendalami bagaimana proses wahyu itu turun ayat demi ayat. Itu kan kekurangan kita, sehingga kita tidak memposisikan diri kita di hadapan Al-Quran seperti seharusnya. Kan terbukti kalau nggak naik, kayak sebagian dari teman-teman kita keluar mencari lembaga lain walaupun nanti balik lagi. Jadi sebetulnya kalau pendaftaran itu kita menerima ya tholibah yang dulu udah gabung sama kita gitu ya. Ini kan jadi sebetulnya ketika kita tahu posisi kita di hadapan Al-Quran, kita akan sabar berinteraksi dengan Al-Quran ya. Karena ini kan yang dikerjakan di Rumah Quran Bunda Aisyah ini baru langkah pertama kita bergaul dengan Al-Quran. Gak berhenti di sini, Ibu. Masih ada langkah berikutnya yang harus kita ikhtiarkan. Ya, dan itu harus kita azamkan bersama-sama ya. Maka untuk itulah ya materi ini saya ingin bawakan agar kita juga menjadi tahu posisi kita di hadapan Al-Quran itu seperti apa. Harus bagaimana kewajiban bersahabat dengan Al-Quran itu seperti apa. Al-Quran sebetulnya Bu adalah sahabat yang paling setia dengan kita. Sahabat yang pasti akan memberikan solusi kepada kita. Sebetulnya kalau kita sudah tahu posisi Al-Quran, setiap hari kita tilawah itu, terutama di pagi hari, kita tuh kayak ingin dapat bekal ya. Saya kalau tilawah itu saya niatkan, ya Allah untuk hari ini saya butuh bekal untuk menjalani satu hari ini. Berikanlah bekal kepadaku. Saya tilawah tuh kadang satu lembar tuh kalau saya belum nggak bisa fokus dan saya belum bisa mengambil inti dari satu lembar itu, saya akan ulang. Kadang-kadang sampai 3 kali diulang tuh apa yang saya dapatkan dari satu lembar ayat Al-Quran ini agar aku dapat bekal hari ini. Aku mau berjuang hari ini agar aku dapat bekal dari sahabatku Al-Quran. Al-Quran itu indah sekali memberikan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah kita. Ibu-ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 tahun terakhir ya, Rumah Quran, Rumah Tahfidz itu menjamur di mana-mana. Sehingga kita begitu akrab dengan istilah Ahlul Quran. Mungkin teman-teman juga sering mendengar melalui sosial media tentang Ahlul Quran dan kita terobsesi untuk menjadi bagian dari Ahlul Quran. Bahkan kita bercita-cita untuk menjadi bagian dari Ahlul Quran karena Allah memberikan kedudukan yang begitu agung kepada Ahlul Quran. Allah mengakuinya sebagai keluarganya. Allah yang agung, Allah yang memiliki arasy yang agung ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah yang di tangannya segala kerajaan mengaku kita sebagai keluarganya. Ini pasti akan menjadi cita-cita orang-orang yang beriman. Sehingga ayat hadis-hadis ini begitu populer lah di telinga kita. Saya bacakan hadisnya ya. Walaupun kita sudah berkali-kali mendengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada huruf-huruf yang ini ya salah ketika memindahkan, ada ayat tambahan-tambahan. Innalillahi ahlina minan nas qalu ya Rasulullah manhum qala hum ahlullah hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu
Dari Anas ibni Malik dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu memiliki banyak keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Rasulullah SAW menjawab, Ahlul Quran adalah Ahlullah. Ahlul Quran adalah keluarga Allah wa khassatuhu, dan mereka diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita terkabul saja kita merasa berbunga-bunga ya gitu. Walaupun doa kita sebetulnya semuanya tidak ada doa kita yang sia-sia. Cuman karena kita ini biasanya merasa kalau doa terkabul itu kalau kelihatan hasilnya gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ada dari kelompok manusia yang menjadi bagian dari keluarga Allah yang Allah akan perlakukan secara istimewa. Kalau mungkin hari ini dengan keadaan kita hari ini, dengan kita memandangnya dengan perspektif duniawi, menjadi keluarga Allah tuh ya tidak bagaimana gitu ya. Dibanding dengan kita ketika kita membayangkan kita berada di padang mahsyar dengan kesulitan yang luar biasa karena manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki. Seluruh manusia berkumpul dengan segala bentuk yang menggambarkan amal perbuatannya dia di dunia. Pasti itu suatu yang mengerikan sekali. Ada orang yang tenggelam di dalam keringatnya karena matahari begitu dekat dengan kita. Belum lagi nanti antri bagaimana menghadapi hisab. Ya, bahkan ketika kitab catatan kita dibagikan, orang-orang tuh berteriak, "Mahadal kitab. Kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab apa ini? Bahkan yang kecil-kecil yang aku udah lupa tercatat semua di dalamnya. Teriak orang, baru kitab itu. Ya. Apalagi ketika dinampakkan neraka di hadapannya. Pasti orang mencari-cari pertolongan. Orang di situ baru mencari Rasulullah untuk mendapatkan syafaat. Orang baru mencari Allah untuk memberikan pertolongan. Padahal Allah pada hari itu dalam keadaan murka. Yang hadis seperti ini ketika dibacakan dengan membayangkan kondisi nanti di padang mahsyar. Apalagi kalau kita membaca ayat-ayat neraka itu, bagaimana Allah ya kalimat-kalimat yang tercantum di dalam Al-Quran tentang bagaimana cara Allah menjungkir balikan mereka ke dalam neraka. Mereka bahkan berjalan di atas mukanya. Dalam kondisi seperti itu gak kebayang kita itu kaki keinjek meja aja mengeluhnya udah kayak apa. Siksaan di neraka itu tidak bisa dibayangkan. Nah ketika kita membayangkan itu semuanya, lalu ada janji Allah yang demikian, pasti kita berharap-harap kita adalah salah satu dari mereka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kedudukan yang istimewa. Mudah-mudahan kita sedang menuju ke sana. Sehingga kita selalu siap berjuang. Tapi siapakah mereka Ahlul Quran itu? Agar kita mudah untuk menirunya, agar kita mudah untuk mencontohnya, kita perlu rincian-rincian yang jelas sehingga kita bisa mengarah ke sana. Siapa itu Ahlul Quran? Ahlul Quran atau keluarga Quran adalah mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka yang merasa Al-Quran adalah sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang tentu mereka akan membaca Al-Quran dengan rutin karena seorang sahabat tidak akan meninggalkan sahabatnya. Al-Quran menjadi kebutuhan. Dia akan terus mendatanginya.
Sehingga ketika kita belum membaca Al-Quran itu seperti ada kekosongan dalam diri kita. Tilawah secara rutin, menghafal Al-Quran. Step berikutnya, ya. Step berikutnya adalah kita menghafal Al-Quran, mentadaburinya. Dan tidak cukup di situ, karena Al-Quran bukan hanya bacaan, tapi Al-Quran hudalil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Dia adalah petunjuk jalan kita. Sekarang kita kalau kemana-mana sangat tergantung dengan Gmaps, ya. Nggak ada Gmaps bingung kita, ya. Ya, kita yang pengen masuk surga, yang kita belum tahu surga seperti apa, bagaimana caranya, kita amat sangat membutuhkan petunjuk agar kita mengarah ke sana. Sehingga Al-Quran sebagai petunjuk itu, bagaimana kita bisa mengamalkan. Al-Quran itu panduan. Dan Al-Quran diturunkan Allah kepada Rasulullah untuk menjadi panduan umat Rasulullah SAW. Sebelumnya Allah juga menurunkan Alkitab kepada para nabi-nabi sebelumnya untuk dijadikan panduan hidup, agar manusia itu ketika hidup tahu tujuannya dia hidup. Bumi ini fasilitas Allah. Ketika Allah menciptakan bumi ada tujuannya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ada tujuannya. Kita diciptakan ke bumi ini ada tujuannya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Untuk apa? Untuk apa? Istamarakum fihi, memakmurkan bumi itu. Jadi amal soleh itu bukan cuma sholat, zakat, puasa, tapi mengelola bumi dengan benar. Sehingga manusia itu menjadi bahagia, dia menjadi hamba Allah. Maka Allah berikan petunjuknya agar tidak salah kelola. Maka kenapa kita perlu belajar sirah nabawiyah? Jadi mengerti Al-Quran itu diamalkannya seperti apa. Kita kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, dengan mushaf, kita kan berinteraksi dengan teks yang mati. Tapi ketika kita membaca sirah nabawiyah, kita kan membaca Al-Quran yang berjalan dalam kehidupan. Dan belajar sirah nabawiyah harus disambungkan dengan mempelajari khilafah rasyidah. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, iyyakum bisunnati wasunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Kamu harus mengikuti sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah khulafaur rasyidin yang disepakati oleh para ulama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa masa ya yang bisa menjadikan panduan bagi kita itu adalah 30 tahun sepeninggalku. Rasulullah 10 tahun, sepeninggalku 30 tahun, berarti berhenti di Ali bin Abi Thalib. Itulah contoh kehidupan bagaimana manusia mengamalkan Al-Quran sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ya ngaji tadabur, ngaji tafsir, tapi kita nggak kenal sirah nabawiyah bagaimana mengamalkan, kapan surat Al-Anfal turun, dalam kondisi apa? Kapan Ali Imran turun, dalam kondisi apa Nabi? Surat Makkiyah itu punya karakter. Kalau teman-teman yang udah ngajinya 12 tahun gitu ya, harusnya sudah bisa membaca karakter Al-Quran. Ini Makkiyah. Gak perlu kita baca, ini Makkiyah, ini Madaniyah. Karena Al-Quran itu punya karakter. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, kita harus melihat bagaimana Al-Quran itu diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi mempelajari sirah nabawiyah itu bukan sekedar tahu, bukan sekedar tahu sejarah. Aku suka sejarah, tapi aku tidak suka sejarah, itu bukan itu, tapi itu bagian dari kewajiban kita. Maka kata para sahabat, kami
mempelajari sirah sebagaimana kami mempelajari Al-Quran. Jadi harus beriringan. Ini teorinya, ini prakteknya. Sehingga tidak sulit bagi kita untuk bagaimana mengamalkan Al-Quran itu. Ya, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain setelah kita belajar, kita juga punya kewajiban untuk mengajarkan kepada orang lain. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian mereka yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi sebetulnya dalam hidup kita itu kita harus dalam menjadi dua fungsi itu, belajar Al-Quran, mengajarkan. Sampai kapan dia? Sampai akhir hayat kita. Kita mengajar, kita belajar Al-Quran, ya, terus kita mengajarkannya. Untuk mengetahui ayat demi ayat, ya, pelajaran-pelajaran di dalam hadis Nabi, kita butuh terus belajar. Maka kita harus punya konsep semangat long life learning. Gak ada batasan waktu untuk belajar. Apa yang tidak kita ketahui, gali agar kita tahu. Ya. Nah, karena kita sedang menelusuri, kita juga ingin meniti jalan para ahlul Quran, kita juga harus tahu sifat-sifat mereka itu seperti apa. Di sini saya hanya mencantumkan, pasti kalau diurai banyak sekali sifat-sifat mereka, maka nanti di akhir saya akan menghadirkan sosok, ya, sosok yang mewakili ahlul Quran itu seperti apa. Bukan terbatas di 6 sifat ini saja, ya, tetapi paling tidak ini memberikan gambaran global. Mereka pasti orang yang tawadu. Mengapa? Karena mereka tahu posisinya di hadapan Al-Quran. Sadar bahwa Al-Quran itu kalamullah yang agung, diturunkan kepada Nabi pilihan. Al-Quran adalah kalamullah, Allah yang sempurna, memiliki 99 sifat yang agung. 99 itu yang diajarkan kepada kita. Nanti sesudah hari kiamat, Rasulullah diajarkan sifat-sifat Allah yang baru. Bahkan ada sifat-sifat Allah yang tidak diajarkan kepada kita, tapi diajarkan kepada malaikat. Jadi sifat Allah itu sangat sempurna. Bagi manusia cukuplah 99, kamu memanggilnya. Dan dalam 99 nama Allah ada kebutuhan kita. Jadi kalau ibu lagi butuh sesuatu, tidak ada orang yang dapat memenuhinya, panggil nama Allah. Ibu lagi butuh banyak uang tapi nggak tahu sumber uangnya dari mana, panggil Allah, ya Ghani, ya Razaq, ya Wahhab, ya Karim. Panggil Allah yang kaya, panggil Allah yang dermawan, panggil Allah yang maha pemberi. Dalam 99 nama Allah itu ada kebutuhan kita di dalamnya. Jangan sampai kita tidak memanggilnya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu agung, mulia, dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Maka Al-Quran itu diturunkan kepada manusia pilihan, ya, dan diwariskan kepada hamba pilihan. Maka ahlul Quran selalu memantas diri menjadi hamba pilihan. Tadi ayat yang dibaca oleh beliau, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian Al-Quran itu kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Saya kalau dapat kesempatan saya umroh, ya, di hadapan Ka'bah yang begitu agung, di situ akan terbayang, kalau teman-teman sudah belajar sirah itu gak akanlah kuat selalu meneteskan air mata. Kata Bunda Aisyah kan gini, ketika Bunda Aisyah melihat Ka'bah, disinilah tempatnya menangis. Aneh, jadi kalau orang ngelihat Ka'bah nggak nangis tuh aneh aja. Apalagi kalau kita belajar sirah, kita membayangkan bagaimana
Di sudut ini Rasulullah dapat perlakuan apa, ya, dari Uqbah bin Abdul Mu'id. Di sudut ini Rasulullah mendapat perlakuan apa dari Abu Jahal. Bagaimana sepak terjangnya si istrinya Abu Lahab, ya, Ummu Jamil kepada Rasulullah SAW. Di sudut ini ada Darun Nadwa, ya, pasti di situ kita akan teringat, ya, manusia pilihan Rasulullah SAW. Bahkan kita mengingat bagaimana Abrahah berusaha dengan sombongnya ingin menghancurkan Ka'bah tapi tidak mampu. Di situ sempatkan kita izin sama Allah, ya Allah, karena kan di Ka'bah di banyak tempat-tempat yang makbul. Izinkan hamba untuk mempelajari kitab-Mu, izinkan hamba mengucapkan, melisankan ayat-ayat-Mu yang agung. Izinkan hamba mengumpulkan ayat-ayat itu di dalam hati hamba. Izinkan hamba untuk mengamalkan semuanya. Mintalah izin kepada Allah yang Maha Agung, agar kita tahu posisi kita bahwa Al-Quran itu kalamullah yang Allah akan izinkan siapa saja yang Allah kehendaki untuk mudah membacanya, untuk mudah menghafalnya, untuk mudah mengamalkannya. Allah yang memilih kita, ya. Maka orang-orang yang terpilih itu pasti mereka akan tawadhu, tahu posisinya, bukan malah berbangga diri, ya. Mereka orang-orang yang tawadhu. Kalau kita lihat bagaimana karakter para sahabat, ya. Kenapa Utsman bin Affan yang begitu banyak kekayaannya tapi diantara para sahabat yang paling malu. Kemudian tidak cukup itu, mereka adalah senantiasa mendalamkan makna-makna dari Al-Quran. Mereka mengerti bahasa Arab dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab karena nabinya orang Arab. Agar apa? Agar Rasulullah mudah memahaminya dan mudah menjelaskannya. Ternyata ya terbukti Al-Quran itu bisa dipelajari oleh bangsa apa saja. Melalui tadabbur mereka tidak hanya membaca tetapi juga meresapi, menikmati, memikirkan, memahami, lalu berusaha untuk mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan. Al-Quran mau dikotak-katik melalui ilmu bahasa, pasti terdengar, terlihat indahnya. Al-Quran mau diuji secara ilmiah, pasti akan membuktikan ilmiahnya. Maka jangan melewatkan ayat-ayat Al-Quran begitu saja tanpa mentadaburinya. Karena kita tidak akan bisa merasakan, ya, keindahan Al-Quran itu. Kita tidak akan bisa merasakan keagungan Al-Quran itu tanpa kita mendekatnya, mengkajinya, menghayatinya. Ya caranya dengan dengan kita mencoba mengenalnya. Mencoba apa nih maknanya? Apa maksud Allah dengan ayat ini? Apa yang diperintahkan Allah dengan ayat ini? Terus begitu, ya. Kemudian konsisten dalam membaca dan menghafal. Ya, kalau dari jumlah usia kita baru menghabiskan belajar Quran baru 3 tahun, belum ada apa-apanya ya Bu ya. Bu Retno dari awal ya Bu Retno. 10 tahun udah Bu, lebih ya. Rumah Quran sudah 12 tahun ya, udah mau masuk 13 tahun gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan usia kita ya belum seberapanya. Ya. Waktu juga kan di rumah Quran cuma 90 menit. Belum seberapanya loh dengan waktu-waktu yang kita curahkan. Kita mau kuliner di Jakarta Selatan, waktunya lebih dari 90 menit. Ya Bu ya? Yuk ada siapa tuh yang suka ngejar-ngejar ya kuliner gitu. Wah ini lagi viral nih gitu. Kalau di Bandung ya, saya kan rutin ya
program-program di Bandung. Di Bandung tuh serba viral. Sarapan pagi viral, sampai seperti ular ya. Apa resource viral, combro viral, ustadz viral juga. Sekarang akhirnya ustadz juga jadi nyari viralnya. Ya. Itu kan kadang-kadang kita menghabiskan waktu rela loh antri 1 jam. 1 jam baru pesanannya aja, belum perjalanannya ke situ berapa menit. Antrinya sejam. Ada loh Bu yang mengantri makanan yang viral sampai 1 jam antrinya, belum nanti makannya. Mau bayar ada kan? Gitu ya. Gamis juga ya, berburu gamis gitu. Nah masa sih untuk urusan makan kita rela menghabiskan waktu di 90 menit bahkan 2 jam. Tahsin tuh cuma 90 menit kok Bu. Gara-gara ke ibu-ibu nggak pengennya 1 periode naik, 1 periode naik. Sebentar. Ibu tuh masuk RQ usia berapa? Baca Al-Fatihah udah salah 20 tahun. Ya kan? Tiba-tiba RQ suruh merubah bacaan ibu dalam 1 periode harus benar. Ini hebat ya. Itu mau gurunya hebat, RQ-nya hebat. Terus kalau RQ-nya nggak bisa memenuhi ibu, pundung ibunya. Tahu pundung nggak? Ngambek gitu. Ih, RQ mama nih hese. Karena saya teh pernah di WA sama murid. Kata Allah, walaqad yassarnal Qur'an. Kata Allah, Al-Quran itu mudah. Kenapa Ummiyus jadi susah baca Quran di Ummiyus? Ini bahan Umi istikharah untuk merubah sistem pembelajaran Quran. Tuh diceramahin sama saya teh berlembar-lembar. Kan bukan Umi yang bikin teori tajwid. Emang Umi yang bikin teori tajwid? Bukan. Para ulama dengan perjuangannya yang luar biasa menyusun ilmu tajwid agar ibu-ibu mudah belajar tajwid. Tapi kan kesalahan kita udah 30 tahun salahnya. Masa RQ dalam waktu 1 periode menyulap ibu-ibu langsung fasih bacaannya. Udah mah kita nggak bisa bahasa Arab, udah mah otot kita orang Sunda tebel-tebel, orang Jawa medok-medok, ya kan? Kita harus menyulap. Ustazahnya emang seperti apa sehebat itu gitu. Jadi sabar ya ibu-ibu ya, kita berjuang bersama. Ustazah juga berjuang Bu. Kalau lagi rapat kenaikan kelas, kasihan saya dengar ustazah. Ya kan? Bahkan ada yang gak naik tanpa permisi, out dari grup tuh, gak ada basa-basi apa, keluar aja ngambek gitu ya. Jangan ya ibu-ibu ya, malu sama Al-Quran ya, kita malu sama Allah. Kemudian konsisten dalam membaca dan menghafal. Para ahlul Quran menjadikan ayat-ayat Quran sebagai wirid harian. Bu, ibu, bagaimana kita berakrab-akrab dengan Al-Quran sehingga Al-Quran itu menjadi wirid harian kita, menjadi kebutuhan kita. Lalu para ahlul Quran itu harus menjadi teladan. Tuh ibu kalau udah ngaji mah beda ya, akhlaknya bagus. Makanya kan adab itu kan ada tata tertib ya. Sebetulnya tata tertib itu untuk mengarahkan adab-adab kita. Bukan nggak pengen Bu, pengen kita juga ibu-ibu dikasih kajian tentang adab bagaimana menjadi ahlul Quran. Karena selama ini kita di sekolah itu kan tidak diajarkan bagaimana, ya kita diajarin manner ya, diajarin attitude, tapi kan bukan adab-adab ahlul Quran. Jadi kita harus belajar lagi bagaimana seharusnya. Nah ketika kita pengen menjadi ahlul Quran, berarti harus siap menjadi teladan, menjadi sosok teladan, berusaha mengenal secara mendalam para ahlul Quran. Sosok-sosok sahabat, sahabiah itu dikenali. Karena sahabiah itu kan mereka ya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surganya. Ya kan surat At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, dan seterusnya.
orang-orang beriman yang awal-awal dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar, Allah sudah ridho sama mereka. Makanya kalau kita sebut Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, karena mereka memang kata Allah sudah diridhoi. Apalagi Ahlul Badar. Ahlul Badar dijamin surganya. Kata Rasulullah, berbuatlah apa kalian, surganya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begitu mulianya mereka yang ikut perang Badar. Rugi nggak ibu kalau nggak kenal sosok mereka? Rugi banget. Tiap hari di depan kita ada tokoh, ada artis, ada apa yang macam-macam tingkah lakunya. Tapi ibu nggak mau kepo sama para sahabiah, ya kan? Nah, harus dikepoin bu sahabiah itu. Kan banyak bu. Kalau ukurannya sampai di perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah. Perang Ahzab itu kan jumlah sahabat ada 2000. Perang Ahzab ya tahun ke-5 Hijriah. Sudah 5 tahun, separuh dari periode Madinah. Itu ada 2000 sahabat. Berarti kira-kira sahabiah 2000. Walaupun satu sahabat kan istrinya rata-rata lebih dari satu ya. Karena itu memang budaya Arab ya, menikah lebih dari satu. Berarti kan sebetulnya banyak ya. Lebih dari 2000 sahabiah yang bisa kita contoh. Ibu merasa mirip siapa nih? Saya mah karakternya Asma binti Abu Bakar banget deh. Sok dikenali dengan dalam, dengan mendalam. Apa yang bisa saya kontribusikan untuk Islam agar saya bisa seperti Asma binti Abu Bakar atau Asma binti Yazid lah. Asma binti Yazid itu kan beliau Moa ya. Beliau itu kan yang merias Ibunda Aisyah ketika menikah gitu. Jadi ada juga Moa loh, ya. Di kalangan para sahabiah. Tapi juga beliau orator ya, orator wanita, mukhatabah. Banyak sekali karakter-karakter mereka. Atau saya mau jadi pengusaha, mencontohlah Ibunda Khadijah, ya. Tapi kalau mau mencontoh Bunda Khadijah nggak akan kena levelnya, nggak akan sampai, nggak akan sampai. Kalau ada ikhwan mencari syarat istrinya seperti Ibunda Khadijah, itu bakalan jomblo seumur umur, nggak akan ketemu. Dari mana saya bisa bilang begitu? Dari perkataan Rasulullah. Ketika Bunda Aisyah cemburu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ini sedikit-sedikit Khadijah, sedikit-sedikit Khadijah, bukanlah dia telah wafat? Bukankah Allah telah menggantikan Khadijah dengan perempuan-perempuan yang lebih baik? Itu Rasul marah loh. Kan Ibunda Aisyah istri yang paling dicintainya, marah loh. Dengar ya Aisyah, ini saya pakai bahasa saya ya. Dengar ya Aisyah, Allah tidak pernah menggantikan ya dengan siapapun. Khadijah tidak tergantikan. Dengarkan, dia orang pertama yang masuk Islam, manusia pertama yang masuk Islam di hari turunnya wahyu. Khadijah, di saat orang-orang mencemooh, Khadijah tampil melindungi Rasulullah SAW. Dia yang menyumbangkan seluruh hartanya di saat orang-orang menahan hartanya. Dia yang memberikan anak kepadaku, sementara istri yang lain tidak memberikan anak kepadaku. Kata Bunda Aisyah, ini diriwayatkan oleh Bunda Aisyah sendiri hadis ini. Sejak saat itu aku tidak berani lagi menyinggung-nyinggung tentang Khadijah. Dan Rasulullah tidak pernah menyembunyikan kerinduannya kepada Khadijah. Ketika perang Badar, suaminya Zainab belum masuk Islam, tertawan karena cintanya Zainab dari Mekah mengirimkan tebusan kalung, ternyata kalung Ibunda Khadijah. Rasulullah nangis dan memohon kepada para sahabat, tolong itu kalung kembalikan kepada Zainab. Ketika suatu hari halah adiknya Ibunda Khadijah
datang ke rumah Rasulullah, kemudian suaranya mirip Khadijah sampai Rasulullah terkaget. Khadijah, kata Rasulullah, astagfirullahaladzim, bukan Khadijah, bukan Khadijah. Banyak sekali kisah-kisah kerinduan Rasul dan gak pernah menyembunyikan itu di depan istrinya. Betapa Rasulullah rindu. Kalau Rasulullah istrinya memasak atau memotong kambing, Rasulullah atau istrinya masak kambing, berikan kepada ini, berikan kepada ini. Atau misalnya Rasulullah punya pembagian dari Baitul Mal, ya, bagikan. Siapa itu ya Rasulullah? Teman Khadijah. Rasulullah pernah ngobrol lama dengan nenek-nenek. Kata Bunda Aisyah, siapa ya Rasulullah? Teman Khadijah. Jadi nggak ada ya kalau mau menyamai Bunda Khadijah. Ya kita sahabiah yang lain, ya, mirip-mirip lah gitu. Wah, kita pengen kayak ini. Saya tuh kayaknya. Tapi kalau ibu-ibu nggak pelajari dalam, jadi nggak tahu ibu tuh kayak siapa. Ya kan? Saya kayak siapa nih? Gitu. Belajarlah agar kita menjadi teladan bagi anak kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita. Karena itulah karakter para ahlul Quran. Nah teman-teman semuanya, meniti jalan ahlul Quran bukan perkara mudah. Ya, kalau kita tahapannya membaca, menghafal, mengamalkan, mendakwahkan, mengajarkan, baru berhenti di membaca saja kan kita berjuang banget gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang mudah. Namun dengan niat yang kuat, usaha yang sungguh-sungguh, siapa saja bisa melakukannya. Kalau urusan dengan ahlul Quran itu Allah tidak melihat status sosial, Allah tidak melihat kecerdasan apanya, enggak. Siapa yang pertama dapat sanad dari Rasulullah SAW langsung? Siapa coba? Ibnu Mas'ud. Secara sosial beliau itu adalah mantan penggembala. Secara fisik itu kalau sahabat duduk, Ibnu Mas'ud setinggi itu. Maka waktu Abu Jahal, waktu di Mekah itu paling sering dibully, dipersekusi sama Abu Jahal. Ditonjok sampai jatuh, dihina. Allah tidak melihat fisik, Allah tidak melihat status sosial Ibnu Mas'ud itu. Makanya saya di sini ambil contohnya Ibnu Mas'ud. Siapapun bisa, Bu. Saya emang nggak pernah pesantren. Saya juga nggak pernah pesantren, gitu kan? Saya emang nggak. Siapapun bisa. Tapi tadi dengan sungguh-sungguh, dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang tidak boleh ibu lewatkan kalau ibu di depan Ka'bah. Menjadi bagian dari ahlul Quran. Mudahkan lisan saya membaca Al-Quran. Mudahkan hati saya mengumpulkan Al-Quran. Mudahkan saya untuk mengamalkan Al-Quran. Itu doa yang tidak boleh luput ketika kita sedang berada di Ka'bah. Saya doakan ibu-ibu yang belum ketemu Ka'bah, saya doakan ibu-ibu habis ini bisa berumroh, berhaji, bisa lihat Ka'bah. Biasakan membaca Al-Quran dengan niat ikhlas. Setiap kali membuka Al-Quran, pastikan niat kita untuk mendapatkan rahmat, hidayah, dan ridho Allah. Sebentar lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan jangan berlomba selesai hatam, tapi dihayati, dirasakan keindahannya, kenikmatannya. Karena pahala mah udah pasti. Pahala mah udah pasti. Allah menjanjikan 1 huruf 10 kebaikan. Tapi faham itu belum pasti, maka berusaha untuk bisa memahaminya. Menghafal Al-Quran mulailah dengan menghafal beberapa ayat atau surat pendek. Ya, juz amma disisir lagi yang belum hafal mana dari juz amma. Kemudian beranjak lagi ke juz-juz yang berikutnya. Mempelajari makna agar sampai pada pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Maka belajar tafsir. Rumah Quran Bunda Aisyah bekerja sama dengan Forkamus. Kita membuka program tafsir ijmali. Ibu-ibu kalau langsung belajar tafsir Ibnu Katsir 7 tahun, kata ada bapak-bapak mengeluh, 7 tahun nih saya nggak selesai belajar tafsir, baru juz ke-5. Makanya untuk pemula paling cocok tuh tafsir ijmali secara global. Misalkan surat Al-Baqarah kenapa dinamakan surat Al-Baqarah? Ya kan? Ada ayat-ayat yang spesifik yang penting apa dalam surat Al-Baqarah.
misinya apa, diturunkannya di mana gitu. Jadi secara global. Tapi kita jadi tahu karakter surat-surat itu, jadi tahu karakter. Pengen memperdalam, ya dalami lagi. Minimal untuk tafsir Ijmali untuk pemula mah. Nanti kita akan ingin lebih detail lagi tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di dan seterusnya, tafsir Al-Marughi dan lain sebagainya. Ya tapi berusaha untuk tahu maknanya. Jangan berhenti di terjemah. Terjemah itu bukan wahyu. Terjemah itu sama dengan tafsir. Terjemah itu tafsir sederhana. Dia bukan wahyu. Dan dia tidak, terjemah itu tidak mewakili benar-benar makna dari Al-Quran. Jadi kalau ibu baca terjemah doang, kemudian kita mereka-reka sendiri dengan persepsi kita, bisa salah. Kita harus ikut para ulama bagaimana menjelaskan ayat ini. Bagaimana ayat ini asbabun nuzulnya, turunnya di mana? Karena apa? Ya. Harus sampai sana ibu-ibu ya. Berusaha mengamalkan Al-Qur'an menjadi panduan keseharian seorang mukmin dalam ibadah. Kita sedang berumah tangga, berkeluarga. Al-Qur'an memandu apa? Kita harus jangan mudah tergerus ya dengan berita-berita di sosial media. Keluarga dalam Islam itu karakternya adalah hierarkis harmonis. Jelas siapa yang memimpin, jelas siapa yang dipimpin, itu yang diajarkan Al-Quran. Jangan overlap, ada peran, ada fungsi, ada tugas yang jelas dijelaskan di dalam Al-Quran. Ketika seseorang menjadi penguasa, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran? Bahkan Umar bin Khattab bisa menerjemahkan dalam surat Al-Hasr itu menjadi BUMN. Oh, ini berarti kekayaan yang ada di Khaybar itu bagaimana dia menjadi milik negara tapi dikelola oleh rakyat. Negara mengambil secukupnya. Gitu konsep BUMN yang diterapkan Umar. Hasilnya kembali ke rakyat. Kita begitu enggak? Ibu pernah menikmati hasil BUMN? Emas yang ada di Irian, ibu pernah menikmati enggak? Nah kalau Al-Quran mengajarkan begitu, maka Ali bin Abi Thalib walaupun Ali diangkat, ketika Ali diangkat itu kan di hari pembunuhan Utsman bin Affan kan? Kan dalam Islam itu tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Mengapa Rasulullah SAW itu meninggal hari Senin dikuburkan hari Rabu? Ya kalau dari sahabat ke sahabat mungkin suksesinya nggak sesok waktu Rasulullah wafat kan? Rasulullah wafat tuh sok semua kok. Sok. Umar bin Khattab berkhutbah. Siapa yang mengatakan Muhammad matiku penggal lehernya. Saking soknya. Para sahabat nangis di sana, nangis di sini. Padahal udah tahu juga bahwa Rasulullah itu nanti bakal meninggal gitu. Tapi kata Anas bin Malik, hari yang paling cerah di Madinah adalah hari kedatangan Rasulullah SAW. Itu pestanya nggak cukup sehari loh. Kan kalau di film-film itu Tola al Badru alayna gitu kan? Itu nggak sehari. Setiap kabilah merayakan kedatangan Rasulullah. Kayak pasar malam, anak-anak keluar, perempuan keluar, senangnya. Karena kan mereka pasca perang Bu'ats itu 4 apa 5 tahun perang Bu'ats yang menghancurkan orang tua mereka wafat, ekonomi mereka terpuruk gitu ya. Jadi kedatangan Rasulullah itu memang untuk Madinah itu sebuah pencerahan, kata Anas bin Malik, hari yang paling cerah di Madinah adalah hari kedatangan Rasulullah SAW. Dan hari yang tergelap di Madinah adalah hari ketika Rasulullah wafat. Semua panik, cuman Abu Bakar ya tampil khutbah menyampaikan Al-Quran, surat yang mengatakan bahwa wa ma Muhammadun illa rasul. Ya, kata Abu Bakar, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah masih hidup. Dibacakan ayat Al-Quran, kata Umar, kok saya kayak baru dengar ayat itu.
segitu syoknya itu Rasulullah wafat. Jadi ya kemudian kan ada sedikit kegaduhan ya di Sakifah Bani Sa'idah, tiba-tiba ada pengangkatan kepemimpinan dari kalangan Ansor, kemudian didatangi Abu Bakar ya, sampai akhirnya Abu Bakar yang di baiat di Sakifah Bani Sa'idah itu gitu. Jadi gak boleh ada kekosongan. Nah, Ali itu diangkat menjadi khalifah di hari wafatnya Utsman. Madinah itu para sahabat baru menunaikan ibadah haji, karena itu memang di hari di mana para sahabat dan para sahabiah termasuk Ibunda Aisyah sedang menunaikan ibadah haji kan, terbunuhnya Utsman itu. Ali diangkat. Artinya kita bayangkan dalam kondisi negara, dalam kondisi yang hampir chaos gitu ya. Tapi selama Ali memimpin tidak ada kemiskinan. Bahkan pajak dihilangkan. Mau nggak Bu pajak dihilangkan? Ya kan? Gak ada kemiskinan, gak ada inflasi, itu gak ada. Kenapa? Karena pengelolaan ekonomi berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu rugi kalau hanya dibaca-baca doang dan tidak diamalkan ya. Nah, saya mau mengambil ya Kak Gulam, ini suaranya bisa ya? Seorang syekh ya, beliau adalah Syekh Abdul Rashid Sufi, seorang mufti di Somalia. Kalau saya mau tidur saya dengar tilawah beliau tuh lembut sekali gitu ya. Dan beliau itu sanadnya banyak ya, beliau pemegang sanad asroh gitu ya. Nah, beliau memberikan tips-tips langkah-langkah kepada kita bagaimana agar kita ini mencapai menuju menjadi ahlul Quran. Langkah-langkahnya seperti apa? Kita dengarkan ya apa kata beliau. وإتقانه وهو عمل اللسان. عمل اللسان. الخصلة الثانية عمل الجنان وهو القلب. أولا حفظه، تدبره، والخشوع به، وهذا عمل الجنان. العمل الثالث هو عمل الأبدان، أن تطبق ما قد قرأته وتدبرته عمليا بجسمك. فإذا وفقك الله تعالى لهذه الخصال الثلاث أنت من أهل القرآن، فإذا صرت من أهل القرآن فالقرآن يسعدك. Sekali lagi ya, saya putar ya. Camkan ya Bu, nasihat beliau, langkah-langkah apa yang seharusnya kita lalui agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk sampai di derajat para ahlul Quran. يلزمنا خصال ثلاث. هذه وصيتي لنفسي ولأبنائي ولإخواني جميعا. أول هذه الخصال هو تحسين القرآن وتجويده وإتقانه وهو عمل اللسان. عمل اللسان. الخصلة الثانية عمل الجنان وهو القلب. أولا حفظه، تدبره، والخشوع به، وهذا عمل الجنان. العمل الثالث هو عمل الأبدان، أن تطبق ما قد قرأته وتدبرته عمليا بجسمك. فإذا وفقك الله تعالى لهذه الخصال الثلاث أنت من أهل القرآن، فإذا صرت من أهل القرآن فالقرآن يسعدك. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui 3 tahapan tersebut. Tahapan yang pertama, tahsinul Quran. Perbaiki bacaan Quran kita. Perhatikan hukum-hukum tajwid yang sudah kita ketahui. Itu baru langkah awal.
Jangan sampai kita gagal di langkah awal. Sabar. Orang pengen kaya aja sabar, kerja keras. Kita pengen kaya di akhirat, pengen deket sama Allah, pengen deket sama Rasulullah, pengen jauh dari azab neraka, ya kerja keras, berjuang. Tidak ada nabi yang tidak berjuang. Tidak ada pengikut Nabi yang tidak berjuang. Ini baru tahapan awal. Karena kita harus melangkah tahapan yang kedua, amal hati. Gak cukup di amal lisan, kan iman juga gak cukup diucapkan dengan lisan. Harus ada amal hati. Amal hati itu mentadaburinya. Sehingga kita tuh hati kita tersentuh, oh ayat ini kayak baru tahu ya, ternyata kita diperintahkan untuk taat sama orang tua, taat sama suami. Ternyata kita itu diperintahkan untuk mendidik anak dengan benar. Khusyuk di dalamnya. Khusyuk ketika kita membaca Al-Quran itu dinikmati. Jangan sampai ibu-ibu baca suratul Fatihah di depan ustazah bagus-bagus, tapi begitu sholat di hadapan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Ya jangan, Bu. Di depan ustazah saja kita bagus bacaannya, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati kita khusyuk, menghafal Al-Quran, mengumpulkan ayat-ayat itu di dalam hati kita. Tadabbur, khusyuk, mencoba menghafalkan ayat demi ayat semampunya. Harus ada target, harus ada program dalam kehidupan kita, adalah kita menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga adalah amal badan. Tangan kita mengamalkan Al-Quran, mata kita mengamalkan Al-Quran. Ada nggak perintah untuk mata? Ada nggak dalam Al-Quran perintah untuk mata kita? Kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman, tundukkanlah mata mereka. Ya, ada nggak perintah untuk telinga? Ada nggak perintah untuk tangan, badan kita semuanya, kaki kita bagaimana, mengucapkan lisan kita bagaimana, makan, kulu washrobu wala tusrifu, kulu halalan thayyibah, ya semua ada perintah-perintahnya, itu sebagai amal badan kita. Kata beliau, kalau Allah memberikan taufik setelah kamu melalui langkah-langkah itu, maka kalian akan termasuk menjadi ahlul Quran. Amin. Yang serempak atuh, amin. Ini majelis ilmu, banyak malaikat yang mencatat kita, ya. Insya Allah di majelis-majelis yang barokah ini doa-doa kita terkabulkan. Nah, saya mau ambil tokoh, masih ada waktu, berapa menit lagi? Boleh? Ya, tokoh, karena kita harus lihat kan gini, siapa tuh ahlul Quran? Tokohnya kayak apa nih karakternya gitu ya? Nah, kalau teman-teman sudah mengenal, belajar sirah nabawiyah, ya, sirah sahabiyah, sirah sahabah, itu kan kita jadi kenal bagaimana sosoknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu beliau ya ahlul Quran. Beliau tegas, gagah, beliau ahlul Quran, ya, hafal Quran, mengamalkan Al-Quran, memerintah dengan Al-Quran. Abu Bakar, ya. Tapi saya ambilkan contoh yang mudah ya, ditiru oleh kita. Ibnu Mas'ud, ya, yang pertama, yang kedua Ibunda Aisyah, sebetulnya ummahatul mukminin semuanya ahlul Quran, ya. Abdullah bin Mas'ud latar belakangnya penggembala dan bukan Quraisy. Ya, Quraisy itu mulia ya, sebagai qabilah, sebagai suku. Nah, ini Ibnu Mas'ud bukan dari suku yang mulia, dia dari suku Hudzail. Tapi bisa menjadi ulama. Bahkan Ibnu Mas'ud nanti tidak tinggal, ya, setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau tidak tinggal selamanya di Madinah. Di masa Umar bin Khattab beliau pindah ke Kufah, membuka madrasah Ibnu Mas'ud, menjadi ulama besar.
Rasulullah SAW bersabda, pelajari Al-Quran dari 4 orang. Ya, Ibnu Umi Abd itu adalah Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud dari kecil, dari lahir sudah yatim, jadi disandarkan kepada ibunya. Ibnu Umi Abd. Di urutan pertamanya beliau Abdullah bin Mas'ud. Lalu Muaz bin Jabal, ya, Muaz bin Jabal ini orang Ansor. Ubay bin Ka'ab, Ansor juga. Salim maula Abu Zaifah. Salim itu kan tadinya budak. Ya, Salim itu anaknya Sumayyah dan Yasir. Itu ini ya, Amr bin Yasir ya. Salim itu budaknya Abu Zaifah. Jadi tadinya dia budak terus dibebaskan menjadi mawali. Ya. Akhirnya Salim ini menjadi ulama. Kan tinggalnya bersama dengan Abu Huzaifah. Ya. Lalu keistimewaan apa Ibnu Mas'ud? Generasi pelopor as-sabiqunal awalun. Beliau masuk Islamnya itu di awal-awal bersama barisan bersama barisan-barisan seangkatan dengan yang pertama-pertama seperti Utsman bin Affan gitu ya. Ketika sholat, pertama-tama mereka sholat di bukit-bukit itu di dalamnya ada Ibnu Mas'ud. Menerima dan menghafal 70 surat Al-Quran langsung dari lisan Rasulullah SAW. Ya, Insya Allah indah sekali ya. Menjadi pelayan Nabi terutama dalam urusan siwak dan alas kaki. Ya, Rasulullah SAW itu kan memang yang melayaninya banyak. Ada yang ngurus ontaknya, ada yang mengurus kudanya. Ya, Rasulullah itu punya unta perang. Unta untuk perang ya. Karena nanti Rasulullah juga punya unta perah yang untuk susu kebutuhan keluarganya, itu beda lagi. Ya, itu ada yang ngurus juga. Nah, unta untuk berangkat perang, kan perang tuh harus bawa peralatan perang, harus bawa logistik, itu unta biasanya. Itu 4 untanya. Unta yang istimewa. Nanti Ibu browsing aja harga unta berapa. Kudanya Rasulullah, kuda perangnya Rasulullah SAW itu ada 7. Ibu tahu harga kuda? Kuda perang loh, ada 7. Pedangnya Rasulullah ada 9. Dan salah satunya adalah pedang itu semua terbuat dari perak. Perak pada saat itu ya. Kemudian topi perangnya Rasulullah itu ada 2. Baju besinya ada berapa? Belatinya ada 5. Jadi Rasulullah miskin apa kaya? Ya, Rasulullah itu susah dibilang miskin ya. Bahkan Rasulullah pernah beli baju ya, seharga 200 juta. Dipakai sekali, sesudah itu diberikan kepada Usamah. Ya, Usamah bin Zaid bin Harithah. Ada kelas ya, sekarang sedang ada kelas zuhud kaya, zuhud miskin. Masih buka pendaftaran kalau mau. Ada data-data para sahabat tuh bisa dibilang siapa ya yang miskin. Pasca wafatnya Rasulullah ya, Ibnu Mas'ud aja kan nanti menjadi kaya. Menjadi pelayan Nabi SAW terutama dalam urusan siwak dan alas kaki, ikut serta dalam seluruh peperangan yang dipimpin Nabi, anggota Dewan Penasehat dan Pertimbangan Khalifah Umar bin Khattab. Susah dibilang tidak masuk neraka dan tidak ahlul Quran ya. Beliau semua amal-amal para sahabat yang utama beliau ikuti semuanya. Ya. Peran dan kontribusi Abdullah bin Mas'ud merupakan sahabat pertama yang membaca Al-Quran secara terang-terangan di Mekah. Di saat orang-orang tidak berani membacakan Al-Quran di depan Ka'bah, Ibnu Mas'ud yang mengawalinya, membaca surat Ar-Rahman. Tahu resikonya? Seorang Ibnu Mas'ud udah badannya kecil, kakinya kecil, kulitnya hitam sekali. Ya, seorang penggembala membacakan surat-surat Al-Quran di Ka'bah di tengah-tengah pembesar-besar Quraisy. Apa risikonya kira-kira? Dipukulin. Ya. Tapi beliau yang nanti kan ada Abu Dzar ya mengucapkan syahadat gitu ya. Itu sebelumnya Ibnu Mas'ud dulu membacakan. Dan jadi orang pertama membaca Al-Quran di depan Ka'bah ya. Meriwayatkan 840 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan catatan ya Baqi bin Makhlad. Ibnu Mas'ud dapat disebut sebagai pendiri madrasah Kufah di masa Khulafaur Rasyidun. Menjabat bendahara daerah ya, pejabat Baitul Mal
di Kufah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orang yang sangat disiplin, tidak akan mengangkat seorang pejabat kalau pejabat itu tidak qualified. Jadi kalau pejabat ya, ditunjuk oleh Umar itu pasti pejabatnya luar biasa, dari kejujurannya, dari kecerdasannya. Ibnu Mas'ud yang awalnya tadi dia adalah seorang penggembala, jadi siapapun sebetulnya bisa menjadi ahlul Quran. Hikmah Ibnu Mas'ud apa? Perkataan beliau yang terus diingat-ingat ya oleh dan turun-temurun sampai kepada kita. Jadilah orang berilmu. Ini ibu-ibu dengarkan pesan Ibnu Mas'ud, jadilah orang berilmu atau pelajar. Hanya dua ya, menjadi pengajar atau pelajar. Jangan menjadi orang di antara keduanya, karena di antara keduanya hanyalah orang jahil atau kejahilan. Jadi kita itu punya tugas belajar atau mengajar, ya. Dan belajar mengajar, karena kalau kita mengajar pasti kita harus belajar, ya. Karena komitmen kita ya, kalau kita mengajar itu harus betul-betul berdasar kepada ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada orang yang terlahir sebagai ulama, kata beliau. Tidak ada orang lahir langsung jadi ulama, tuh nggak ada. Jadi ibu bisa melahirkan ulama tidak? Bisa, karena tidak ada orang yang terlahir sebagai ulama. Ilmu hanya dapat diraih dengan belajar, ya. Jadi siapapun bisa untuk menjadi ahlul ilmi, siapapun bisa ya kalau nantinya menjadi ahlul Quran. Dan alhamdulillah di Rumah Quran Bunda Aisyah ini programnya sudah banyak ya. Bahkan tadi disampaikan oleh Bu Retno ya, dari usia taud, tahfidz usia dini itu ada di sini. Tahfidz usia dini itu ada di Kemang Pratama ya. Itu anak-anak biasanya juz 30 itu selesai ya, kalau udah keluar dari tahfidz usia dia, ada yang sampai juz 29. Nanti ya insya Allah baca, karena ditalaki sama ustazahnya bacaannya bagus ya. Lalu ada ibtidai setingkat SD ya, di sini ini di belakang sini ya. Barakallahu fikum Bu Uska, semoga Allah menjadikan Bu Uska ya bagian dari barisan ahlul Quran insyaallah ya. Jadi ada tahfidz usia dini di Kemang Pratama dan ada SD ya, SD Quran ya. Kalau SD alhamdulillah lah anak-anak ya, kalau tasmi itu lancar ya mereka, beda sama ibu-ibu ya. Ya mereka tuh kalau ngapal, saya aja sampai cepet banget sih kalian menghafal cepet-cepet gitu ya, menghafalnya itu cepet banget. Jadi biasanya anak-anak kalau udah selesai 1 juz mereka tasmi di depan teman-temannya ya. Kemudian juga sekarang yang baru insya Allah mulai bulan Januari kita ada program Itqon. Mereka yang sudah hafal 30 juz biasanya kan baru kalau di pesantren tuh baru setor 30 juz gitu ya. Nah untuk memungkinkan kalau mau proses sanad, kami menyediakan program Itqon bagi mereka yang sudah menyelesaikan 30 juz, minimal mengantongi yang mutkinnya 10 gitu ya. Karena kalau nggak ada mutkin gimana setorannya setiap hari 1 juz gitu kan. 1 juz setorannya gitu ya. Nanti untuk dihantarkan ya untuk mengambil sanad insya Allah gitu ya. Alhamdulillah mulai bulan Januari ada program itu. Ibu-ibu juga ada program tahfidz ya, udah pada tahu kan ya, ibu-ibu ada program tahfidz daily hifdz. Bagi teman-teman yang minimal udah BBQ 2 itu sudah boleh nyicil untuk menghafal Al-Quran sebelum nanti masuk kelas reguler, kelas tahfidz. Kan panjang ya Bu ya jalannya ya, pratahsin, tahsin, pratahfidz 1, pratahfidz 2, pratahfidz 3, tahfidz panjang. Ya udah, saya udah pengen menghafal, bisa mengikuti program daily hifdz ya. Nah ya, sosok yang kedua yang ingin ditampilkan adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sebetulnya semua ummahatul mukminin itu pastinya adalah ahlul Quran ya. Ibunda Aisyah adalah teladan ahlul Quran yang sempurna. Bunda Aisyah radhiyallahu anha adalah ulama tafsir. Beliau mengajarkan ilmunya sehingga melahirkan para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Murid beliau tidak hanya perempuan ya ibu-ibu, bahkan murid yang laki-laki. Abu Hurairah itu pernah murojaah itu ya kepada Ibunda Aisyah, wahai bunda aku mau murojaah hadis Nabi yang dibacakan oleh Abu Hurairah ya. Jadi Bunda Aisyah tidak hanya mengajar
kaum perempuan juga mengajar laki-laki. Tentulah ya dengan segala batasan-batasan yang sudah ditetapkan dalam syariat. Ya, beliau hidup bersama Rasulullah, jadi sudah tahu apa yang menjadi kewajibannya. Murid Bunda Aisyah itu lebih dari 100 orang di antara para ulama sahabat dan tabi'in. Ya. Jadi kalau ulama-ulama tabi'in itu ya itu pentolan-pentolannya ya muridnya Bunda Aisyah ya. Murid Bunda Aisyah lebih dari 100 orang, bahkan Ibnu Abbas pernah belajar dengan Ibunda Aisyah ya. Abdullah bin Zubair ya, kalau Abdullah bin Zubair kan keponakannya. Anaknya siapa, Bu? Kalau bin Zubair berarti ibunya Asma binti Abu Bakar, berarti cucunya Abu Bakar ya. Abdullah bin Zubair berarti cucunya siapa lagi? Cucunya Sofiyah binti Abdul Muthalib. Berarti apanya Rasulullah? Nah, ya silsilah tuh harus tahu tuh. Abdullah bin Zubair, bahkan Urwah bin Zubair itu ulama terkemuka di kalangan tabi'in. Kalau tabi'in ulama terkemukanya adalah Urwah bin Zubair, itu adalah muridnya Bunda Aisyah. Amroh binti Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah. Kalau ini adalah ulama perempuan ya yang terkemuka di saat tabi'in. Umi Kulsum bin Tolhah, banyak murid beliau yang menonjol, di antaranya Sukainah binti Husain, putranya Husain. Husain putranya siapa, Bu? Ali ya. Istrinya Ali adalah, berarti Husain adalah cucu Rasulullah, berarti Sukainah adalah cicit Rasulullah SAW. Ada cerita sendirilah kalau Sukainah itu sangat cantik, sangat cerdas ya, itu Sukainah itu muridnya Ibunda Aisyah. Wah, kalau diungkap kisahnya itu luar biasa ya. Kapasitas universitas, Bunda Aisyah itu kapasitasnya universitas karena yang dilahirkan oleh Bunda Aisyah adalah para guru besar. Ya, kita kan kurang nih mendalami hal-hal yang seperti ini ya. Murid beliau dari berbagai kalangan, bahkan ada di antara para mawali yang menjadi murid Bunda Aisyah. Bunda Aisyah itu kan sepeninggal Rasulullah SAW, beliau masih ada 46 tahun hidup setelah Rasulullah. Ya. Jadi beliau itu usianya kan 60 lebih. Ketika Rasulullah wafat, usia beliau 19 tahun, udah jadi janda ya. Jadi para khalifah yang 4 itu berkonsultasi kalau hukum itu kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau menjadi penasehat para khalifah gitu ya. Perannya luar biasa, bukan cuma mengajar, bahkan di dunia politik nanti di masa Utsman bin Affan ada peristiwa ya, beliau tuh juga sangat sensitif dengan problem-problem keumatan. Mengapa? Karena beliau merasa aku adalah ibu kalian, ya kan? Kan istri Nabi adalah ibu kita kan? Jangan lupa ya, kita punya ibu ya, selain ibu kandung kita ya, mereka para istri-istri Rasulullah SAW. Ya, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka, ibu-ibu orang beriman. Kita lihat testimoni tentang Bunda Aisyah. Apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib tentang Bunda Aisyah? Laukanat. Ya, ini tadi saya akan merubah ya dari PDF ke ke PowerPoint. Jadi berubah hurufnya ya. Ada tambahan-tambahan. Lau kanat imra'atun takunu khalifah lakanat Aisyah. Seandainya wanita boleh diangkat menjadi khalifah, maka Aisyah orangnya. Tapi kan perempuan gak boleh menjadi khalifah. Tapi kapasitas beliau adalah kapasitas seorang khalifah gitu ya. Bisa kita bayangkan bagaimana ilmu yang dimiliki oleh mereka. Aisyah adalah istri Nabi kalian di dunia dan di akhirat. Ini kata Ali. Ummu Salamah madunya ya. Ummu Salamah madunya Ibunda Aisyah kan. Bahkan istri-istri Nabi itu yang 9 itu sebetulnya ada kubu-kubuan. Kubunya Ibunda Aisyah tuh dengan Ibunda Hafsah. Sama kan rumahnya deket nih. Ibu bayangkan makam Rasulullah ya. Terus tempat bapak-bapak ziarah itu di situ rumahnya Ibunda Hafsah. Jadi jendela mereka berhadap-hadapan, mereka saling ngobrol dari jendela. Ya, walaupun usianya kan nggak terlalu dekat sebetulnya ya. Tapi Ummu Salamah ada di kubu yang lainnya. Ya, mereka ini kan anak-anak tokoh semua ya.
Ummu Salamah anak tokoh Quraisy yang sangat kaya raya. Ibunda Aisyah anaknya Abu Bakar, Hafsah anaknya Umar bin Khattab gitu. Istri-istri Rasulullah itu semua anak tokoh, cantik jelita, cerdas. Ya pasti pilihan lah. Ya nggak mungkin ya tidak pilihan. Tapi apa kata beliau? Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Aisyah. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, Aisyah adalah orang yang paling dicintai Rasulullah SAW di antara semua yang ada. Bukan cuma di antara istrinya loh, di antara semua yang ada, kecuali ayahnya. Ya, ayahnya itu Abu Bakar itu istimewa sekali. Jadi kalau Abu Bakar ada berbeda pendapat atau sengketa-sengketa sama para sahabat, apa kata Rasulullah? Kalian itu kalau dengan orang ini mengalahlah kalian. Aku punya hutang kepada kalian semuanya, tapi hutangku sudah aku bayar. Hutangku kepada kalian, kecuali orang ini. Aku tidak bisa membayar hutangku kepada dia kecuali Allah yang membayarnya. Berarti ibu harus tahu peran Abu Bakar. Gimana dakwahnya Abu Bakar mendampingi Rasulullah SAW sampai Rasulullah sebegitunya. Ya, jadi memang Ibunda Aisyah punya kedudukan istimewa. Bukan hanya karena istri, tapi peran-peran yang diambil oleh Bunda Aisyah dalam dakwah Islam itu luar biasa. Ya, sebagai ahlul Quran, beliau bahkan ketika ada ayat Al-Quran ya, di dalam Al-Quran surat sedikit lagi ya, apa sudah habis? Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 33 itu kan ada ya Nisa An-Nabi gitu kan ya. Surat berapa tuh? Surat 33 ayat 32 itu kan ada ayat spesifik untuk istri Nabi. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Nisa An-Nabi lastunna ka'ahadim minan nisa ini taqaitunna fala tahda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Ada beberapa ayatnya dimulai dari situ, kemudian di bawahnya lagi. Ini ayat ini khusus untuk istri-istri Nabi. Makanya lastunna ka'ahadim minan nisa, kalian itu tidak seperti satupun wanita-wanita, beda pokoknya istri Nabi. Tapi ada amanah juga yang juga tidak sama. Ada amanah yang berat kepada istri Nabi, yaitu di Quran di ayat ke-34-nya. Ya, ke ayat 34-nya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Wadhkurna itu bukan cuman ingatlah. Wadhkurna itu ya ingatlah, pelajarilah, hafalkanlah, ajarkanlah, amalkannya. Jadi istri-istri Nabi itu punya amanah untuk menghafal, mengajarkan apa? Mayutla fi buyutikuna, apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi memang mereka pasti pilihan karena memiliki tugas yang berat, mendengarkan, menyimak, menghafal, mengajarkan, ya, menyampaikan kepada khalayak apa yang didengar dari Nabi, apa wahyu-wahyu yang turun. Ya kan Bunda Aisyah mah lagi berselimut dengan Rasulullah, lagi satu selimut turun wahyu kan. Maka kata Rasulullah, ya suatu hari Bunda Fatimah, ini untuk ibu-ibu nih ceritanya. Suatu hari Bunda Fatimah diutus oleh istri-istri Nabi. Bunda Fatimah kan kesayangan Nabi. Ketika Bunda Fatimah masuk kamar, Rasulullah lagi berselimut berdua sama Bunda Aisyah. Tapi Rasulullah tidak merubah posisi, tetap aja berselimut sama Bunda Aisyah. Kata Ibu Fatimah, wahai ayahku, aku menyampaikan pesan dari ibu-ibu yang lain, dari istri-istrimu, tentang perlakuanmu kepada Ibunda Aisyah. Ya, yang lain juga pengen diperlakukan seperti Ibunda Aisyah. Apa kata Rasulullah? Wahai anakku, apakah engkau ridho dengan apa yang aku ridho? Iya ayah. Apakah engkau cinta dengan apa yang aku cinta? Iya ayah.
pulanglah. Udah gitu doang. Kata Bunda Fatimah, sejak saat itu aku nggak mau lagi menyampaikan pesan-pesan istri-istri yang lain gitu ya. Karena memang Bunda Aisyah, kita harus pelajari dulu Bunda Aisyah ini. Apa kelebihan beliau sampai Rasulullah SAW memposisikan beliau seperti itu. Kan ya, manusia yang paling adil siapa? Ya Rasulullah gitu ya. Tapi kan ada amanah tugas kan di antara istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Bunda Aisyah, di bawah Abu Hurairah kan? Ya, Bunda Aisyah 2000 lebih menyampaikan hadis Nabi, yaitu yang dipilih oleh Imam Bukhari gitu ya. Dan Ibnu Abbas, kita tahu kapasitas Ibnu Abbas seperti apa ya. Engkau Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling beliau cintai. Rasulullah hanya mencintai yang baik. Rasulullah tuh basyirohnya kan kuat gitu. Kenapa Rasulullah? Pasti Rasulullah punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa Rasulullah memposisikan Ibunda Aisyah seperti itu gitu ya. Ini sosok ya, sosok Ahlul Quran. Satu lagi ya, satu hal lagi ini Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair itu sahabat Ansor. Ibu ingat Mus'ab bin Umair? Ibu ingat nama itu? Aduh, pemuda ganteng yang paling ganteng di Mekah, paling kaya, paling dimanja ibunya. Sesudah masuk Islam lalu dicampakkan sama ibunya. Ya, nah itu ketika diutus menjadi duta Rasulullah SAW, itu tinggalnya bersama Usaid bin Hudair, di rumahnya Usaid bin Hudair. Yang ngantar kemana-mana dakwah itu Usaid bin Hudair. Siapa yang mau jadi Usaid bin Hudair? Ya, apa kata beliau? Semoga Allah memberimu Aisyah balasan yang lebih baik. Demi Allah, setiap kali engkau mengalami kesulitan, Allah selalu memberimu jalan keluar. Dan segenap kaum muslimin menerima limpahan keberkahannya. Banyak ayat-ayat yang turun karena Bunda Aisyah. Bahkan syariat tayamum itu turun gara-gara Bunda Aisyah kehilangan kalung kan. Dalam sebuah perjalanan Ibunda Aisyah kehilangan kalung. Kata Bunda Aisyah, itu kalung Yaman, bagus banget, aku gak mau ketemu lagi. Pokoknya mau ketemu lagi. Atau para sahabat berhenti, kata Rasulullah, berhenti kalian, tolong carikan kalung Aisyah. Dicari-cari lama, ternyata sebentar lagi waktu sholat, di situ nggak ada air. Abu Bakar bolak-balik gitu kata Abu Bakar tuh ya. Pas mau masuk ke tendanya Bunda Aisyah, Rasulullah lagi tidur di pangkuannya Bunda Aisyah. Mau marah nggak berani kan, karena nanti Rasulullah bangun. Cuman kebayang nggak sih Abu Bakar? Nggak enak sama sahabat-sahabat lain mau sholat nggak ada air. Tiba-tiba Rasulullah terbangun, kemudian bergetar, kemudian turun wahyu, perintah tayamum. Para sahabat gembira sekali. Ya, para sahabat gembira sekali. Itu kata kata Usaid bin Hudair, engkau mengalami kesulitan, ya hilang kalung, dimarahin bapaknya gitu kan. Tapi segenap kaum muslimin menerima limpahan berkahnya. Waktu hadisul ifki panjang, saya bisa 2 sesi kalau cerita hadisul ifki, dan pasti nangis kalau cerita tentang hadisul ifki, tentang fitnah Bunda Aisyah kan, istri Nabi sangat cantik, sangat mulia, anak tokoh dituduh berselingkuh. Kayak apa itu? Sakit kan, Rasulullah sakit, Ibunda Aisyah sakit gitu. Sampai turun kan surat An-Nur dari ayat 11. Jadi kan kaum muslimin kan Rasulullah bingung ini ini kan Abdullah bin Ubay yang mau menyebarkan berita. Memang faktanya Bunda Aisyah ketinggalan ya kan, kemudian pulangnya berdua dengan Sofyan bin Mu'attal, berdua jalan gitu. Faktanya memang begitu, karena beliau ketinggalan, karena beliau ringan banget kan, enteng gitu. Dikira udah masuk di tenda itu kan, diangkat pakai onta di dalam tenda. Ternyata belum masuk karena beliau kehilangan kalung lagi gitu. Emang Bunda Aisyah tuh pakai kalung, pakai gelang kaki kan gitu. Ya. Jadi ketika di Uhud kata Anas, aku melihat gelang kakinya Ibunda Aisyah. Gitu ya. Tapi kemudian turunlah wahyu itu ya. Turun wahyu surat An-Nisa. Jadi kan kaum muslimin tahu bagaimana menyikapi berita bohong gitu kan. Jadi banyaklah ayat-ayat yang turun disebabkan karena beliau. Ini yang terakhir, Ibnu Hajar ya Al-Asqalani, beliau adalah ulama ulama yang lebih ya abad ke-9 ya. Aisyah binti Abu Bakar
Ummul Mukminin secara absolut merupakan fakih nomor 1 di kalangan kaum wanita. Jadi dari ilmu fikih, ilmu tafsir, bahkan ilmu kesehatan, ya puisi ada. Beliau itu bisa menghafal puisi ribuan bait, ya, bukan cuma hafal Quran, bahkan hafal puisi gitu ya, hafal syair. Itulah sosok Ibunda Aisyah, dan itulah 2 saja yang saya tampilkan di antara contoh-contoh para ahlul Quran. Jadi kalau ibu mau tahu sosok-sosok ahlul Quran, pelajarilah ya sosok-sosok para sahabat Nabi, para sahabiah, istri-istri Nabi, agar kita bisa mencontoh akhlak-akhlak mereka. Ibu-ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita segala ikhtiar kita, segala upaya kita membersamai Al-Qur'an menjadi berbuah ya, berbuah yang indah. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk menjadi bagian dari ahlul Qur'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Yang tadi hati kita menjadi kering, sekarang jadi Pertanyaan mau diputus satu-satu atau langsung 3? Terserah. Oh, dijawab satu-satu sih. baik dari hari-hari yang sebelumnya, sehingga kita menjadi insan yang sabar, ikhlas, tawadu. Ibu-ibu, sebelum acara sesi tanya jawab, saya akan mengumumkan untuk para talibat jangan akan pulang dulu ya, karena akan ada sesi tanya jawab. Dimohon nanti pulangnya sampai akhir. Yang kedua adalah sebelum kita pulang, mohon untuk membawa sampahnya masing-masing. Sudah disediakan sampahnya oleh panitia. Soalnya nanti tempat ini akan dipakai untuk sholat. Kepada Taliban, ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Dari belakang ada yang mau bertanya? Biasanya kalau di tempat lain yang bertanyanya banyak, waktunya habis. Kemarin di Solo itu sampai lomba-lomba begini-begini, semuanya mau bertanya gitu ya. Ini alhamdulillah tawadu ibu-ibunya, dan pinter-pinter karena semuanya sudah difahami. Ya, alhamdulillah kerjaan saya ringan karena ibu-ibunya mudah ternyata untuk menyerap materi-materi yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Ya, kita kan harus husnudzon kepada teman-teman kita. Alhamdulillah. Ustazah juga boleh kok bertanya, Ustazah. Ustazah, ada ustazah yang mau bertanya? Alhamdulillah ya Umi, kayaknya semua udah paham Umi. Sibuk mendengarkan ceritanya. Baik, alhamdulillah seluruh acara telah berlangsung dengan lancar. Sebelum kita tutup, kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan pada acara hari ini. Alhamdulillah telah sampai kita pada akhir acara pada hari ini. Mari kita tutup acara kuliah umum ini dengan membaca hamdalah dan baik Tuhan, sebelum kita tutup, kita ada acara doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustazah Umi Yusdiana. Semoga menjadi keberkahan bagi Rumah Quran Bunda Aisyah unit Kemang Pratama. Kepada Umi saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya sayangi, mudah-mudahan kebersamaan kita di Rumah Quran Bunda Aisyah menjadi saksi atas kesungguhan kita untuk menerima wahyu Allah dengan kecintaan. Wahyu ini diturunkan dengan waktu yang cukup panjang, 23 tahun. Setiap wahyu yang turun dibacakan oleh Rasulullah SAW di depan Ka'bah karena disitulah tempat berkumpul manusia. Setiap ayat itu dibacakan, Rasulullah mendapatkan ancaman, mendapatkan perlakuan yang berbalik dengan
sebelumnya, di mana Rasulullah SAW adalah dimuliakan oleh kaumnya. Perjuangan yang luar biasa. Rasulullah bersama para sahabat memperjuangkan Al-Quran sehingga menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Maka tidak ada dan tidak mungkin Al-Quran itu bisa menghujam dalam hati kita, bisa kita amalkan tanpa ada perjuangan. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Karena karakter memang seperti itu. Al-Quran turun dengan berat, Rasulullah menerimanya dengan berat, menyampaikannya dengan berat, mengamalkannya dengan berat. Maka siapapun yang menerima Al-Quran pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita memohon kepada Allah, memohonkan taufiknya, hidayahnya, agar Allah mengunjamkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam hati kita, memudahkan lisan kita untuk mengucapkannya, memudahkan hati kita untuk menghafalkannya, memudahkan anggota badan kita untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal mauti. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal azzi wal kasali wal buhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasaihina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likafatil muslimina ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.